Jadi ada indikator-indikator atau rasio-rasio yang sudah kita lakukan perbaikan dan juga terkait inovasi. Nah, ini kemarin memang setiap tahun kita berupaya untuk bisa berinovasi. Jadi yang di 2024 ini kita Assalamualaikum sahabat memorandum. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Direktur Perumda Aneka Usaha Seger Jombang, Bapak Muhammad Nasir SHMM. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat memorandum TV, sebagai informasi, Perumda Aneka Usaha Seger baru saja meraih top BUMD Award 2024. Ya. Nah, seperti apa ini yang dilakukan BUMD Aneka Seger untuk mendapatkan award ini? Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger Jombang itu ya sebenarnya konsep BUMD profit oriented. Iya. Jadi kalau di BUMD Award kemarin itu memang ada beberapa penilaian-penilaian yang di situ ada beberapa dewan juri dari akademisi sama praktisi. Nah, tentunya penilaian ini juga indikatornya banyak, Mas, dari Iya. kesehatan perusahaan, inovasi dan segala macamnya. Ya, dari penilaian ini juga tidak terlepas dari peraturan Menteri Dalam Negeri terkait indikator kesehatan BUMD. Jadi ada indikator-indikator atau rasio-rasio yang sudah kita lakukan perbaikan dan juga terkait inovasi. Nah, ini kemarin memang setiap tahun kita berupaya untuk bisa berinovasi. Jadi yang di 2024 ini kita penekanan kepada kita turut serta, turut andil mengambil bagian untuk proses TPID sebenarnya. Jadi pemenuhan kecukupan untuk pengendalian inflasi daerah. Sehingga dari inovasi ini menjadi nilai khusus. Di samping itu pencatatan internal kita baik dari rasio keuangan ataupun administrasi itu bisa kita penuhi semua. Sebagai profesional muda ini saya Yeah. begitu. Ini ketika masuk ke BUMD yang saya rasa itu kan istilahnya warisan orang-orang tua. Saya menyebutnya gitu kan. Iya, iya. Nah, apa yang dulu dilakukan Pak Nasir untuk mengubah mindset ini? Iya. Jadi kami ini masuk tahun 2021. Oke. Nah, memang sebelumnya memang BUMD ini diampu oleh teman-teman dari ASN. Iya, iya. Dan memang kalau dari catatan keuangan kita pernah defisit sebelum masuk di tahun 2021. Jadi langkah kita memang pembenahan di internal dulu. Di situ kita berupaya lebih karena di peraturan pemerintah sendiri BUMD itu punya 3 tujuan sebenarnya. Iya. Di samping untuk kemaslahatan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan, ya yang terakhir ini tujuannya laba. Ya, ya. Ya, percuma kalau sebuah perusahaan didirikan tanpa tidak memenuhi 3 unsur ini. Dan alhamdulillahnya di tahun pertama kita itu bisa kenaikan untuk profitnya di 343% awalnya. Langsung naik ya begitu Langsung masuk? naik. Ya, di tahun 2021 waktu kita masuk di akhir 2001 itu kenaikannya sudah signifikan. Ya, meskipun aset kita itu kalau di Jombang ini ada 4 BUMD. Iya. Ya, BUMD yang asetnya paling kecil memang yang diamanahkan kepada saya. Aneka Usaha Seger ini Aneka ya. Usaha Seger. Tetapi secara rasio di tahun 2001 itu kalau bisa dibilang kita paling tinggi. Ya. Makanya kenapa setiap penilaian dari BPKP itu kita pasti secara rasio untuk penilaian BUMD kita paling tinggi, paling bagus nilainya. Jadi memang perbaikan dari internal, terus yang kedua dari eksternal. Nah, kita mencoba untuk diversifikasi usaha itu, tapi juga karena kami ini bagian dari pemerintah, ya paling tidak kita ini koordinasi dengan pemerintah. Iya, iya. Karena ya ada bagian bisnis yang kita tidak bisa pisahkan dari pemerintah. Support pemerintah yang penting. Jadi pemerintah memang mensupport penuh terkait dengan keberlangsungan perusahaan daerah. Ya, itu akhirnya
perlahan-lahan bisa lebih baik lagi, Mas. Nah, ini kan diversifikasi usaha ya. Iya, Ada beberapa macam ya iya, usahanya. Nah, jangan dijawab dulu, nanti usahanya apa saja iya. setelah ini. Sahabat Memorandum TV masih bersama Direktur Perumda Aneka Usaha Seger Jombang, Bapak M. Nasir. Tadi di tahun pertama sudah istilahnya untung ya 33%. Nah, ini diversifikasi usahanya apa ini Aneka Usaha Seger ini? Kalau di kita sebenarnya backbone usaha yang paling utama itu Perumda Aneka Usaha Seger itu kan jasa layanan kesehatan. Jasa layanan kesehatan Kita ini. ada klinik, ada apotik, ada laboratorium kesehatan. Cuman memang yang mendasari pola perbaikan ini memang di manajemen kasnya kita. Oke. Memang di situ. Usaha atau pengembangan usaha itu kita beralih juga terkait karena payung perda kita itu Perumda Aneka Seger itu ada kesehatan, percetakan, perdagangan dan properti sebenarnya. Oh iya. Nah, ini yang kita kembangkan yang di tahun berikutnya itu di perdagangan. Oke. Jadi kita bisa melayani untuk perdagangan, Penjualan sembako juga tuh. penjualan sembako sampai kita ditunjuk sebagai tim pengendali inflasi itu juga. Ya, terus kemudian kita dari layanan kesehatan itu kita kembangkan ke radiologi, layanan masyarakat yang belum bisa kita jangkau terkait kesehatan, kita mempunyai penambahan layanan. Luar biasa. Nah, ini saya tertarik dengan usaha perdagangan juga ini. Ya, Kan sekarang ini persaingan di Indonesia begitu luar biasa. Minimarket di mana-mana. Saya rasa Jombang juga seperti itu. Apa yang membedakan Perumda Aneka Usaha Seger ini bisa menarik minat masyarakat untuk beli istilahnya ya di Perumda ini? kita membuat kajian dulu ya sebelumnya terkait dengan memang ya banyak kompetitor atau usaha yang sejenis terkait perdagangan ini. Cuman kami melihat terkait dengan supply and demand dan juga pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan. Ini yang menjadi pemikiran kita. Jadi terutama terkait bahan sembako. Ya. Masyarakat tertariknya dengan kita itu karena kita punya harga khusus. Jadi di samping kita juga profit oriented tapi nggak terlalu harga itu kita bersaingnya di sana. Untungnya ya nggak banyak-banyak gitu kan. Terus kita punya layanan antar. Layanan antar, ini menarik ini. Layanan antar kalau misalkan dari masyarakat sekarang ini kan teknologi juga sudah ini pakai by WA, pesan ini kita bisa antar. Ada minimal order nggak? Kalau minimal ordernya kita di minimal 100.000. Oh, baru bisa diantar ya? Iya, bisa diantar. Atau misalkan kita juga bukan, kalau perdagangan sembako kita kan juga ada apotik. Oh iya. Apotik ini juga sama. Misalkan masyarakat butuh obatnya kita bisa antar, kita antar. Bisa gitu ya, Bisa, layanan antar ya? kita antar. Jadi yang membedakan itu nantinya harga sama pelayanan. Pelayanan. Nah, kemarin kan sempat terdampak El Nino di seluruh Jawa Timur. Nah, terdampak nggak ini dalam sektor perdagangan Perumda ini juga? Ya, kita terdampaknya justru malah memberikan motivasi kita sebenarnya. Dampak positifnya kita itu mencari, karena El Nino ini pengaruhnya di musim panen. Iya, Nah, betul akhirnya kemarin memang di Jombang itu ada beberapa komoditas atau bahan pokok penting itu yang mengalami inflasi. Ya, kita kan mengupayakan bahwa masyarakat tidak panik buying kan gitu. Jadi kita malah tertantang untuk itu supaya kita bisa memfasilitasi masyarakat itu biar terpenuhi kebutuhannya. Jadi di mana di situ ada barang surplus ataupun defisit, kita saling berkoordinasi. Jadi kami mencari barang itu supaya nanti bisa kita sampaikan kepada masyarakat Jombang. Nah, kita juga kerjasama dengan Bulog, ya Perum Bulog, BUMN, salah satu BUMN kita yang terkait pemenuhan beras. Ramadan kemarin dan Lebaran, ada nggak ini barang-barang yang jadi rebutan masyarakat? Iya. Kalau
memang momen-momen tertentu ya. Iya. Jadi kalau di Jombang sendiri berbeda dengan mungkin kota-kota metropolitan. Iya. Ya di samping kami ini di second city-nya Surabaya, ada Mojokerto, ada Kediri. Jadi kebutuhan bahan terutama menjelang Ramadan itu ya ada beberapa kemarin kan sempat beras sampai menyentuh di angka-angka 18.000 Ya, per kilo ya kan. Terus gula, terus telur, terus kemudian apa namanya daging ayam ras. Ini salah satu tantangan kita sebenarnya di BUMD itu untuk menyediakan barang dengan keterjangkauan harga. Ya, alhamdulillah kemarin kita di angka beras 18.000 kita bisa menyediakan 10.900. 10.900. 10.900. Kita kerjasama dengan Perum Bulog. Nah, kalau misalkan dengan telur kita bisa dengan komunitas peternak telur ayam telur di wilayah Jombang. Dan itu yang nanti apa namanya untuk memenuhi kebutuhan. Luar biasa. Pokoknya kemarin Ramadan selain bisa menyediakan kebutuhan pokok juga istilahnya panen ya bagi Ibu Perumda ya. Kemarin pas Ramadan itu Mas, meskipun kita semuanya lagi puasa Ramadan, kita tetap menggelar pasar murah. Tetap ya. Tetap pasar murah kita. Kemarin sampai lebih dari 18 titik gitu. Luar biasa ya ini penjelasan Direktur Perumda Aneka Seger Jombang Bapak Nasir tadi ya. Pokoknya bagaimana itu membuat masyarakat daya belinya bisa bagus, bagaimana di Ramadan kemarin dampak El Nino juga bisa dikendalikan dengan baik. Nah, ini setelah menjadi salah satu BUMD yang mendapatkan award, apa ini target selanjutnya dari Perumda Aneka Seger Jombang ini? Ya, di kami ini kan ada yang namanya rencana bisnis. Ya. Nah, kita sudah membuat rencana bisnis itu sampai dengan 5 tahun. Ya, ketika ada reward, ada award yang kemarin terkait dengan BUMD Award itu, ya paling tidak kita bisa sebagai pemaju kita untuk bisa minimal mempertahankan atau juga akan menjadi langkah yang lebih baik ke depan. Ya tentunya ditunjukkan dengan kinerja. Ya kinerja, pemahaman. Yang pertama pemahaman internal dulu. Karena mungkin teman-teman di BUMD ini selama ini belum tersentuh terkait dengan ini perusahaan, ya kan, bukan hanya sebagai pelayanan saja. Pasti butuh untuk profit. Nah, ini kan makanya kita punya budaya kerja juga, punya sistem penilaian karyawan juga punya, supaya nanti internal kita ini bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Terus yang kedua ini kerjasama. Jadi kerjasama dengan eksternal ini kita akan tingkatkan. Kalau kemarin memang dengan provinsi, nah ini kita pengennya nasional nantinya. Jadi barang surplus defisit itu bukan hanya ada di provinsi yang kita akan usung untuk ke Jombang, tapi bisa jadi di luar provinsi kita. Ya, sesuai dengan visi misi saya itu kan memang BUMD ini harus bisa go nasional dulu. Wah, masuk ya, ini. go nasional dulu biar teman-teman di BUMD yang lain percaya dan yakin bahwa Aneka Usaha Seger ini bisa menjadi fasilitator terkait dengan kebutuhan barang baik surplus maupun defisit di suatu daerah. Nah, untuk go nasional ini kan perlu langkah-langkah yang terukur. Di tengah media sosial yang luar biasa, apakah juga memanfaatkan seperti itu, Mas? Jelas, terutama nanti dengan memorandum ini. Wah, media partner ini ya? Media partner. Masuk ini. Sudah go internasional bahkan itu memorandum. Oke. Ya kita tentunya butuh banyak belajar, butuh banyak evaluasi terkait itu. Jadi kalau misalkan langkah-langkah kita yang memang karena kami ini perusahaan dari pemerintahan daerah, jadi tidak terlepas dari kuasa pemilik modal. Kami yang mengemban amanah ini ya paling tidak memberikan trust kepada seluruh BUMD nasional. Betul. Kepada kita dalam bentuk asetnya memang sudah ada progres untuk berkelanjutan yang positif, seperti itu. Benar-benar aset
real ya, Iya. bukan aset-asetan istilahnya. Ya, aset real karena memang pemerintah juga support terkait itu. Dan karena bentuknya kita itu aneka usaha, jadi pemerintah daerah itu support penuh terkait kita karena banyak yang bisa Betul. dibisniskan karena bentuknya aneka usaha. Tinggal nanti wujud payung perdanya yang bisa sesuaikan. Saya yakin perusahaan umum daerah aneka usaha seger ini bisa lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Jombang. Di sebuah perusahaan saya bukan Superman gitu. Iya, betul. Kan super tim, kita ini super tim sehingga saya butuh support dari teman-teman semuanya, satu visi, satu persepsi supaya perusahaan ini bisa besar. Mantap. Nah, ini yang menjadi cita-cita kami ke depan. Jadi tetap pasti semangat lah teman-teman. Di samping perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan dengan tujuan ke depan mungkin 5 tahun lagi perusahaan ini mau jadi apa itu harus punya persepsi yang sama. Terima kasih Pak Nasir sudah hadir di sama-sama. studio podcast Memorandum TV. Siap. Demikian podcast Memorandum TV bersama Direktur Perumda Aneka Usaha Seger Jombang. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Salam Memorandum TV, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.